amrina rasyada wajalla unataka usalana madada walatakilna ila tabiri anfusina kana sudah jisuan isayi mafasada antara alimu waqad wajatu min amali ila roja isa wajan syaila wayada wali roja isa wa bunata da'lamuhu fadasyawa bidawa masibili abada ya rabbi mazalallu kumika yasmaluni wa kata jaddadabi masa ta'lamuhu fasrifu anni kama awatani karama kama siwa kali hadal ambi yarhamuhu fasrifu anni kama awatani karama kama siwa kali hadal ambi yarhamuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran PPKN, diawali dulu dengan pembacaan dasar negara, dilanjutkan dengan lagu Indonesia. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita awali dulu dengan Fatihah. Semoga apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sedang Fatihah. Kemarin sudah belajar, mari kita buka bersama. PPKN kemarin belajar tentang Hak asasi manusia. tentang HAM ya, hak asasi manusia. Siap. Merujuk dulu sebentar. Ingat pelajaran yang telah lalu. Sudah dibuka bukunya? Pengertian tentang HAM. Ayo, siapa yang menjawab? Saya, Bu. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang lain, pengertian HAM yang lain. Saya, Bu. Pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. B.
HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Itu di antara pengertian HAM. Sekarang kalian sudah paham pengertian, coba sebutkan beberapa contoh HAM. Sudah paham itu materi kemarin ya, cuma mengingat sekarang ya. Contoh HAM. 1. Saya Bu, Ya. hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, itu hak. Hakmu itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari pemerintah berhak. Contoh lagi, Saya Bu, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. mengeluarkan kebebasan mengeluarkan pendapat, berarti di dalam musyawarah ya. Ya bagus. Yang lain? Saya Bu, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagus. Terus kasih tepuk tangan buat jawaban. Itu nyambung murajaah istilah pesantren ya. Sudah pelajaran. Sekarang lanjutkan. Kemarin sudah belajar HAM, sekarang dilanjutkan pada halaman 22. Upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum melanjutkan, sudah dibaca ya kan saya kemarin disuruh tugas untuk membaca, sudah dibaca ya. Tidak cepat pembelajarannya. Sebentar dulu dibaca. Yang lain baca. Bismillahirrahmanirrahim. Satu paragraf saja ya. Di upaya penegakan hak asasi manusia HAM. 1. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman hak liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ganti kepada poin ke A ya. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pengetahuan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan di 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sudah, karena kemarin sudah saya kasih tugas untuk membaca sampai halaman sampai materi hadis ya. Jadi pada halaman 30. Kemarin kita sudah belajar tentang HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang wajib kita junjung tinggi. Kalian punya hak seperti selain yang ditulis dalam undang-undang tadi, yang kalian sebut itu adalah hak yang telah ditulis di undang-undang negara. Yang simpel saja, hak hidup, hak untuk memiliki, hak untuk bebas, hak untuk makan, hak semua itu hak kalian. Makanya di pondok, karena hak untuk memiliki, kalian punya kan barang, tidak boleh dicuri oleh teman. Sudah diatur oleh undang-undang pesantren. Di pondok diatur tidak boleh meminjam tanpa izin, alias apa namanya? Boleh apa? Isi menggosok, lima pesan bilangan jalan, 5 kosong. Itu termasuk juga hak
keamanan, kedamaian di pesantren. Tidak boleh dari sekarang, tidak boleh menggosok. Apa hukum menggosok? Oh, harus sudah tahu hukum tapi tidak dilanggar. Itulah manusia. Nah, makanya sekarang bab selanjutnya untuk menstabilkan, mendamaikan dari pelanggaran HAM, ada materi upaya untuk penegakan hak asasi manusia. Upaya diantaranya yang kalian baca adalah upaya dari pemerintah, juga ada upaya pemerintah, ya upaya ke bawahnya langsung dari pemerintah, di bawahnya lagi ke aparat, ke Polri, di bawahnya lagi aparat desa, langsung ke bawahnya lagi, langsung terjun ke masyarakat. Kenapa ada materi seperti ini, upaya penegakan HAM? Apa tujuannya? Agar kalian itu mampu memahami, namanya mampu memahami apa yang dimaksud ini penegakan HAM, paham materi. Yang tak kalah pentingnya, kalian itu diadakan materi seperti ini oleh tim penyusun buku PPKN, untuk tujuannya kalian itu bisa praktek langsung. Di pesantren dipraktekkan, ada keamanan kan? Di pesantren ada keamanan, menegak. Yang mentakzir para pelanggar, yang mentakzir para santri-santri yang membolos, itu juga kan termasuk penegakan HAM. Ada yang mencuri ditakzir, ada yang bolos jamaah ditakzir. Itu hak kalian, itu hak kita. Karena hak itu berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan. Wajib berjamaah di pesantren berarti itu hablum minallah, itu bergaul dengan manusia. Selain itu, selain di pesantren, tak kalah penting yang sangat diutamakan nanti hasil dari pesantren. Kalian sudah berhenti dari pondok, terjun di masyarakat, punya keluarga, punya istri, punya anak, ya aplikasikan, realisasikan di masyarakat. Ikutlah menegakkan HAM, ikutlah dalam melaksanakan program pemerintah untuk penegakan HAM, agar masyarakat kita, negara kita menjadi masyarakat yang damai, apalagi yang sejahtera, yang tentram, yang jauh dari pelanggaran. Antara contohnya di desa. Contoh realisasi kalian ikut apa dalam penegakan HAM di desa? Pos kamling, pos keamanan maling, rame maling. Dimusyawarahkan masyarakat desa, perlu adanya ronda malam. Itu tak kalah pentingnya, kalian harus ikut terjun untuk menyukseskan, menjaga, ikut serta menjaga keamanan dan stabilitas negara. Itu tujuan utamanya, ya. Tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat, atau antara rakyat dan pemerintah, mustahil itu semua tidak akan terwujud. Walaupun pemerintah mewanti-wanti, dilarang mencuri, dilarang, ya itu saja. Sudah ada polisi, tetap ada yang mencuri. Sudah ada yang menjaga di lalu lintas, sudah ada penjaga polisi, itu sudah tetap ada yang melanggar. Tentu ya, itulah manusia. Mungkin ada yang ditanyakan? Boleh, Bu. Penjelasan ini Sesuai status kami sebagai santri, mengapa pelanggaran HAM ditinjau di sisi agama? diulang, mengapa? Mengapa pelanggaran HAM ditinjau di sisi agama? Gimana maksudnya ibadah? Sebagai santri, bagaimana pelanggaran HAM ditinjau dari sisi agama? Ya, mungkin ada yang menjawab, bagaimana pandangan kalian tentang HAM ditinjau dari sisi agama? Itu temannya. Saya kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh seseorang. Bagus sekali. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Beri kurangnya kesadaran. Apa kalian sudah sadar? Apakah masih tidur? Kenapa masih ada aturan kok sering melanggar di pondok? Karena kurangnya kesadaran. Selain di pondok, itu aturan pondok ya, yang lebih fatal lagi di luar, ya karena kurang sadar.
Kenapa orang di antara kurang sadar sampai yang sudah tiap malam ngaji, dicekoki ilmu agama? Ya ada saja yang begitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini pondok pesantren kita ya sudah aman. Kita masih ada. Itulah manusia. Di apa? Di masyarakat luas pengalaman kalian ya. Pernah melihat orang yang mencuri masa informasi di tetangga saya. Di tetangga saya juga ada. Itulah manusia. Di antara kenapa kok kurang sadar satu penyebabnya. Karena kurangnya ilmu pengetahuan agama. Orang kemana? Karena agama ada orang ketina. Kedua, keimanannya menipis. Imannya sama tipis. Orang agama, orang iman, orang berimannya. Ketiga, ada kesempatan lagi untuk melanggar. Seorang bisa korupsi karena ada kesempatan, juga ada kemampuan. Oh, itu pejabat untuk PC ya. Ada pejabat yang memegang uang, korupsi. Ada kesempatan, bisa korupsi. Dua, ada kemauan. Ya, karena kurangnya kesadaran tipisnya imam. Terus kurang siraman rohani. Kemana ke orang. Jadinya HAM dilanggar. Walaupun ada kemauan tapi tidak ada kesempatan. Ini doa tengah malam nak rencana. Sudah berencana di tengah malam mau mencuri si fulan. Tapi di sana ramai terus orang. Terus ada jalan yang tidak bisa lewat. Itu contoh tidak ada kemauan, tidak ada kesempatan. Seperti itu kalian. Kalau lebih seperti itu ya. Upaya penegakan HAM. Selanjutnya karena sudah dari minggu kemarin saya wanti-wanti sudah belajar, kalian pun sudah membaca. Sekarang dibuka halaman 34. Tugas kelompok. Laporkan hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini. Ini ya persiapan, bentuklah kelompok ya. Langsung disingkat saja. Ini hasil pengamatan kalian di lingkungan masyarakat masing-masing. Karena kalian ini ada di pesantren, saya harap ini nanti hasilnya pengalaman dari masing-masing wilayah. Oh, pengalaman di Syariah terjadi kronologi apa, ditulis di situ kronologi kejadian, terus sebabnya apa, terus nilai Pancasila yang dilanggar sila keberapa, upaya penanganannya apa. Pengalaman di desa masing-masing ya. Sekarang tugas kelompok silahkan untuk formasi menghadap saling bekerja sama. Tidak bangkunya menghadap-hadapan. 2 kelompok saja. Berarti 1 kelompok 1 soal biar cepat. 1 kelompok 1 soal dari kronologi kejadian penyebab dan upaya penanganan dan nilai Pancasila yang dilanggar. Buat baris seperti ini. Itu 1 lembar, tidak apa-apa nanti. Pukul berapa sekarang? Sudah pukul 11. Jamnya hidupin. Saling berhadapan. Sudah lemes ya? Hah? Udah pada ngantuk? Ini kalau jam terakhir. Cuma Milo ngantuk-ngantuknya. Paham sama soal? Paham sama soal? Paham sama soal? Sebelum kita mengerjakan soal, direversi dulu. Ice breaking. Sebentar ya. Iya, Bu. Karena pesantren pakai bahasa Arab aja. 1, 2, 3. Lau anta sa'idun sofik yadai. Lau anta sa'idun sofik yadai. Lau anta sa'idun fi qalbika masrurun. Lau anta sa'idun sofik yadai. Ikuti aba-aba ya. Sama saya pakai bahasa Arab, paham bahasa Arab. Paham deh? Bahasa Arab jago pesantren. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk, kurang 4, tepuk 4. Tepuk 5.
Tepuk wahid. Tepuk isnan. Tepuk salasa. Sofik arba'ah. Sofik khamsa. Coba biar enak tepuk. 5 kali tepuk 5. Ulang. 3 kali aja ya. 3 kali tepuk 5. Yeay, bersama. Sebelum kita mulai pelajaran, fokus. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Tambah semangat lagi, diulang. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat bekerja, semoga jawabannya bagus. Paham gak soal? Kamu boleh. Paham soal pertanyaan? Satu aja, boleh cepat. 5 menit ya. Jalan 1 menit lebih. Dua menit. Tiga menit. Kelompok 1 ketuanya Irna. Oleh, sudah dapat berapa baris ya? Sudah, Bu. Oke, lagi lagi. Kelompok 2. Oke, sudah, Bu. Yang cepat. Kalau sudah, silahkan presentasikan dari kelompok 1 hasil dari musyawarahnya untuk mencari kronologi kejadian kasus, terus penyebab, nilai Pancasila yang dilanggar, serta upaya penanganan. Di desa masing-masing ya. Oke. Pengalamannya bernaya, no. Kalian untuk terjun karena di pesantren pengalaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut laporan hasil pengamatan pelanggaran HAM yang terjadi di salah satu desa teman kami adalah kronologis kejadian tentang seorang kadet berpesta narkoba dan bermain dengan wanita lain. Penyebabnya karena sudah dibutakan oleh harta dan kedudukan. Nilai Pancasila yang dilanggar, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya penanganan, direhabilitasi, dilepaskan jabatannya, dan dipenjara 20 tahun. Sudah itu aja. Sudah mungkin dari kelompok lain. Ada yang menanggapi dari presentasi tempatnya tadi? Silahkan. Yang ditanggapi yang kelompok lain. Ayo. Siapa? Coba menghadap ke sini dulu. Siapa yang mau menanggapi? Coba menghadap dulu. Menghadap. Yang menanggapi. Mungkin ada yang mau ditanyakan hasil presentasi dari kelompok kami. Sudah dikasih foto kelompok. Apa alasan mengapa memilih sila kelima yang berkaitan dengan kronologis yang telah dipresentasikan Anda? Baik, karena walaupun yang melanggar HAM adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti aparat desa, keadilan harus tetap ditegakkan dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Gimana sudah? Apakah jawaban dari kami memuaskan? Cukup. Iya. Tepuk tangan, sangat bagus. Jawabannya juga bagus. Sudah selesai. Sekarang presentasi dari kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saja ya? Yang anu? Enggak, sudah gitu aja. Ya, lanjut. Menurut laporan hasil pengamatan pelanggaran HAM yang terjadi di salah satu desa teman kami adalah kronologis kejadian seorang wanita yang diperkosa 3 remaja dan di lokasi di hutan Mempul. Penyebab wanita yang muda dikelabui pacarnya. Nilai Pancasila yang dilanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya penanganan dicambuk 100 kali dan dipenjara 20 tahun. Dicambuk ya? Seperti hukum syariat Islam itu. Di desa mana itu yang berlaku? Di desa Di Salas Temo. Yang bagus. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari kelompok dua? Mungkin ada yang mau ditanyakan hasil presentasi dari kelompok kami. Kenapa sampai terjadi hal-hal yang tidak senonoh di tempat wisata? Ya, karena syahwat yang menggebu-gebu sehingga tidak bisa tertahan, serta kurangnya penguasaan dari orang tua sehingga terjadi pergaulan bebas. Apakah jawaban dari kami memuaskan? Ya. Masa puas? Mudah sekali puas. Ada lagi? Itu kenapa di pariwisata gampang terjadi bisa terjadi seperti itu? Mungkin kurang penjagaan ketat dari fasilitas tempat ya. Ada yang melakukan apalagi memang kurang pengawasan dari orang tua. Kurangnya siraman tadi nilai penanganan kurangnya semua ada. Karena belajar kalian tapi masih juga belum diamankan pengamalan yang serius. Sudah ditemukan sudah tembok di masjid. Hasil dari kerja kalian saya nilai cukup, boleh dikatakan bagus. Karena yang disusul berarti hasil musyawarahnya juga bagus.
Nilai 90 ke atas. Tepuk tangan buat Terus sekarang kesimpulan dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir adalah sekarang menghadap ke sana semua asli. Biar tepat di tempat bukunya, tapi kalian bisa masih bukunya tetap di tempat. Kita sebutkan bahwa masing-masing setiap makhluk hidup, semua makhluk hidup ya, baik manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk Allah. Makhluknya mana? Makhluk itu adalah siapa? Selain Allah adalah makhluk. Semua makhluk hidup itu punya hak masing-masing, punya hak asasi. Bukan hanya manusia. Kalau hak asasi manusia, tapi kalau hak asasi dimiliki oleh makhluk hidup. Itulah ajaran agama, itu ajaran agama. Makanya kita wajib berperilaku baik terhadap sesama makhluk hidup, baik kepada hewan, tumbuhan, dengan menyiksa kepada hewan. Itulah keindahan agama Islam. Semuanya diatur. Itu pun juga diatur oleh undang-undang. Dasar Pancasila itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan undang-undang syariat Islam. Hak asasi makhluk hidup wajib kita junjung tinggi dengan artian diterapkan, jaga, jangan dilanggar. Itu ya, baik dong? Sudah dari tadi diperjelas, ada pertanyaan? Ini sudah cukup ya? Cukup. Sudah siap, sudah foto, sebentar lagi mau jamaah. Nah, silakan bukunya ditutup, mari kita tutup. Siap-siap. Ditutup semua. Sudah yang panjang ya. Sudah. Akhir. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakihalana wa qarabati lana fi dinina Rabbi wafiqna wa wafi kulli ma tartadi qawlan wa fi al-karama warzuqi kulla halalan daiman wa ahilla ya ulama wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqi da'ana wa wafa wa alal ali kirami syurafa wa ala sawdil khiyal mustafa rabbana staudana ma'alantana fardut alaina inda jatina rabbi yasirla tuasir alaina lil amali wa nasri bainana amin 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 ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Lain kali ada tugas seperti ini, kerjakan yang baik. Kelompok terbaik akan saya kasih hadiah khusus. Nilai tertinggi kelompok terbaik, paling baik kata-katanya, terus terbaik jawaban dari teman, nanti akan ada hadiah khusus ya. Semangat belajar, semangat fokus dan konsentrasi. Kalau sudah berdoa, sekian dari kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana belum diisi? Coba pennya ke sini. Jadi kalau ada buku yang belum diisi, ya, isi sama tugas kelas ya. Sudah, sampai jumpa di lain kesempatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.